Materi 3, Dr. Gigi Erdianto Setiawardana. Beliau adalah dosen Fakultas Kedokteran Gigi Unisula. Beliau dalam bidang hukum kesehatan dan saat ini beliau sedang menempuh pendidikan S3 di Fakultas Kedokteran Gigi UGM. Beliau juga sebagai BPPA PDGI Cabang Semarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati kepada para pembicara yang luar biasa, Dr. Rohman, Dr. Suparitono, dan juga Dr. Suryono. Dr. Suryono ini adalah guru saya dan juga pembimbing saya ini S3. Jadi nanti kalau banyak pertanyaan-pertanyaan, kalau misalkan saya kurang bisa menjawab, nanti bisa dibantu dengan beliau. Ya, saya berterima kasih sudah diberikan kesempatan untuk memberikan atau berbagi ilmu, ya, sharing ilmu mengenai masalah di antara masalah-masalah COVID ini. Ya. Jadi dalam kesempatan kali ini saya akan share screen dulu. Nah, dalam kesempatan kali ini saya akan berbagi ilmu, ya, sharing ilmu mengenai implementasi telemedicine dalam praktek dokter gigi sesuai aturan hukum. Ya, jadi baik rekan-rekan yang saya hormati, semuanya teman sejawat, implementasi telemedicine ini sebetulnya itu adalah tidak menggantikan praktek kita bertemu dengan pasien. Ya, jadi ini saling berkesinambungan, artinya bisa saling membantu satu sama lain. Telemedicine ini bisa sangat membantu praktek kita nantinya dan juga bisa lebih memudahkan, kemudian juga bisa lebih memberikan manfaat yang banyak bagi kedua belah pihak, bagi kita sebagai dokter gigi maupun bagi pasien. Jadi bentuk telemedicine ini yang seperti apa yang mulai dari awal ada sampai dengan saat ini itu memang berubah-ubah sesuai dengan kebijakan yang berlaku saat ini. Nah, bentuk telemedicine ini sebetulnya nanti saya akan sampaikan. Yang pertama adalah dasar hukum dari telemedicine atau pelaksanaan telemedicine ini sebetulnya ada beberapa, ya. Jadi yang pertama di Permenkes nomor 20 tahun 2019. Jadi sebelum COVID itu memang sudah ada tentang penyelenggaraan pelayanan telemedicine antar fasilitas pelayanan kesehatan. Nah, ini yang digarisbawahi di sini adalah di Permenkes ini itu membahas aturan-aturan mengenai telemedicine antar vaskes. Jadi bukan antara dokter gigi dengan pasien. Jadi lebih ke arah vaskes satu dengan vaskes yang lain. Jadi PMK ini, Permenkes ini muncul ketika banyak permasalahan-permasalahan SDM, tenaga spesialis dokter atau dokter gigi yang masih belum banyak, sehingga yang di daerah-daerah yang membutuhkan konsultasi lebih intens dan juga untuk penegakan diagnosa atau treatment planning yang baik, nah itu diberikan aturan mengenai telemedicine antar fasilitas pelayanan kesehatan. Jadi ini antara misalkan adalah rumah sakit tipe A dengan misalkan adalah klinik dan lain sebagainya dengan ada aturan-aturan tersebut. Tetapi belum membahas mengenai tentang implementasi atau kebijakan dari pelayanan dokter pribadi terhadap pasien. Nah, kemudian berkembang dengan adanya pandemi COVID ini ya, kemudian untuk meminimalisir penyebaran infeksi atau penyebaran virus ini diberikan aturan-aturan. Yang pertama yaitu mengenai surat edaran Menteri Kesehatan. Jadi Bapak Menteri Kesehatan kita sudah memberikan himbauan bahwa memang pelayanan kesehatan itu diusahakan kalau memang tidak darurat diberikan melalui telemedicine, yaitu tidak bertemu secara langsung untuk menekan penyebaran virus ini. Nah, surat edaran ini berisi, nanti akan kita jelaskan juga di dalamnya isinya seperti apa, implementasinya seperti apa, nanti akan coba kita urai. Selain itu juga
Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia nomor 74 tahun 2020 ini juga membahas mengenai sedikit banyak teknis pelaksanaan dari dan juga membahas tentang kewenangan klinis praktek kedokteran. Jadi apa-apa saja yang boleh kita lakukan dalam masa pandemi COVID ini melalui telemedicine. Nah, selain dari sebetulnya dasar hukum yang utama adalah 3 ini. Cuman kemudian kita akan melihat dari peraturan perundang-undangan yang terkait. Jadi banyak beberapa hal dari misalkan di dalam Perkonsil yang kemudian merujuk kembali kepada Permenkes lain, misalkan tentang inform consent, bagaimana inform consent dalam nanti telemedicine itu seperti apa. Terus kemudian rekam medisnya harusnya berbentuk seperti apa, apakah perlu atau tidak. Kemudian untuk masalah resep elektronik seperti apa nanti bentuknya dan lain sebagainya. Dan juga apakah misalnya kita membuat aplikasi atau misalnya kita ikut dalam platform yang sekarang banyak ya, seperti ada beberapa platform online yang memang berkembang, ada sekitar 20-an ya yang sudah bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan, itu pasti berhubungan dengan Undang-Undang ITE ya, Informasi Transaksi Elektronik, dan juga tentang penyelenggaraan sistem transaksi elektronik. Nah, ini nanti juga apakah memang kita sebagai dokter pribadi, dokter mandiri, praktek mandiri ini bisa mengaplikasikan hal itu. Nah, nanti kita akan coba urai sesuai dengan aturan-aturan yang ada. Nah, saya kira kalau definisi Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan sejawat juga sudah paham, sudah mengikuti perkembangan atau berita-berita yang ada mengenai telemedicine ini. Jadi baik di Permenkes, kemudian di Surat Edaran Menteri Kesehatan maupun di Perkonsil juga sama. Jadi intinya adalah pemberian pelayanan kesehatan jarak jauh oleh profesional kesehatan melalui teknologi informasi komunikasi. Ya, cuman pelaksanaannya seperti apa nanti kita akan bedah sesuai dengan aturan-aturan tersebut. Nah, di dalam Perkonsil nomor 74 tahun 2020 dan juga Surat Edaran Menteri Kesehatan ini saya rangkum, saya tidak tampilkan. Nanti Bapak Ibu sekalian juga bisa lebih jelasnya bisa download, dan juga mungkin itu banyak ya, kita bisa tinggal baca dan lain sebagainya. Cuma di sini nanti akan kita urai lebih detail, lebih teknis seperti apa bentuknya. Jadi pelayanan kesehatan gigi ini bisa kita lakukan melalui aplikasi atau sistem elektronik telemedicine, dan ini memang sudah ada di dalam Perkonsil, di Surat Edaran Menteri Kesehatan, bahwa memang Bapak Menteri Kesehatan kita juga sudah memberikan himbauan seperti itu. Bentuknya seperti apa? Di situ disebutkan bahwa bentuknya itu bisa daring tulisan, suara, dan atau video secara langsung. Nah ini memang arah implementasinya adalah sebaiknya memang harus secara langsung. Jadi langsung ketika kita membuka praktek online itu memang ada tanya jawab secara langsung, dan juga memang agar penegakan diagnosa itu bisa lebih baik, karena memang dengan adanya telemedicine ini penegakan diagnosa itu akan juga menjadi permasalahan nantinya, karena kita bisa mendiagnosa pasien dengan lebih baik ketika kita bertemu dan juga melihat secara klinis. Nah, ini diperlukan misalkan konsultasi tulisan secara langsung, suara dan lain sebagainya, itu agar bisa melakukan anamnesa dan tanya jawab yang baik. Gitu. Kemudian dokter gigi juga harus memiliki STR dan SIP di fasilitas kesehatan, dan pelayanannya pun harus sesuai kompetensi. Artinya kalau misalkan kita sebagai dokter GP, kita tahu kompetensi kita seperti apa, batasan-batasannya, dan juga apa yang boleh dan apa yang tidak boleh kita lakukan, kapan kita harus merujuk dan lain sebagainya. Kemudian di situ juga disebutkan bahwa memang wajib untuk dilakukan inform consent atau general consent sesuai peraturan undang-undang. Nah, nanti ini peraturan yang terkait seperti yang tadi saya sampaikan, bahwa itu terkait dengan Permenkes tentang inform consent ya. Kemudian wajib juga melakukan pengisian rekam medis, karena memang rekam medis ini mutlak harus kita harus kita adakan dalam hal praktek pelayanan kesehatan atau kedokteran, baik berbentuk manual maupun bisa berbentuk elektronik. Jadi memang di Permenkes tersebut juga sudah disebutkan, dan di Surat Edaran Menteri Kesehatan pun juga boleh kita bisa melakukan secara elektronik. Tapi ada hal-hal tertentu yang mungkin nanti harus kita jadikan perhatian. Kemudian apa saja yang diperbolehkan dalam ketika kita melakukan pelayanan kesehatan jarak jauh ini secara online? Kita boleh yang pertama sebelum mendiagnosis pasti kita
menganamnesa ya, melakukan anamnesa, terus kemudian juga bisa melakukan penegakan diagnosis. Diagnosis yang seperti apa nanti akan kita sampaikan juga. Terus kemudian juga melakukan rujukan pemeriksaan penunjang atau kita sarankan untuk melakukan pemeriksaan penunjang. Kemudian juga bisa melakukan terapi. Nah, terapi seperti apa yang dalam bentuk online ini? Nah, nanti akan mungkin bisa saya sampaikan di bawah. Kemudian juga resep, terus kemudian juga surat sakit, kita bisa memberikan surat sakit. Kemudian di situ juga disebutkan bahwa dokter gigi juga berhak mendapatkan imbalan ketika kita melakukan pelayanan kesehatan, pelayanan kedokteran dengan jarak jauh atau telemedicine ini. Jadi tidak masalah. Jadi banyak sekali yang dokter-dokter kemarin mungkin konsultasi lewat WA dan lain sebagainya ini nggak dibayar dan lain sebagainya. Ya ini sebetulnya kita sudah diberikan kepastian hukum bahwa itu kita berhak mendapatkan imbalan. Ya berhak artinya Anda boleh mencas, boleh tidak gitu. Baik, kita lanjut. Nah, ini mungkin implementasi yang bisa saya gambarkan ya. Sebetulnya kalau misalkan bentuk implementasi pastinya seperti apa, itu memang belum ada SOP khusus ya. Mungkin nanti dari PBPDGI nanti dokter sebenarnya bisa membuat nantinya apa dari PDGI seperti apa nanti bentuknya biar semuanya bisa sama gitu. Nah, implementasi yang ada di sini yang pertama adalah yang memang sudah ada, kita tahu bahwa platform-platform yang sudah muncul, startup-startup yang sudah muncul untuk pelayanan konsultasi, pelayanan kesehatan online itu sudah ada. Jadi ada sekitar 20 platform bahkan yang sudah bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan. Nah ini artinya bahwa platform tersebut itu sudah surat apa tentang izinnya seperti apa dan lain sebagainya itu sudah pasti. Nah, kalau misalkan kita sebagai dokter gigi itu kalau Anda misalkan coba ya misalkan di salah satu platform di situ akan ada aplikasi atau misalkan kita mau ikut serta di dalam platform tersebut. Nah, kita harus apply terlebih dahulu. Tapi otomatis di situ kita harus atas nama Vaskes gitu ya. Atas nama Vaskes itu seperti apa gitu. Atas nama Vaskes itu ya Vaskes fasilitas pelayanan kesehatan itu bisa perorangan mandiri maupun klinik maupun rumah sakit. Nah, jadi di sini memang kita harus memiliki yang namanya ini apa SIP dan STR-nya seperti itu. Nah, ini coret-coretan. Nah, terus kemudian implementasi yang mudah adalah seperti itu. Kita bisa mengikuti platform yang sudah ada dan ini kita bisa lihat di beberapa kalau misalnya kita buka salah satu platform tersebut, kita bisa konsultasi secara online dan juga bisa bertanya jawab secara langsung dan juga itu sudah lebih profesional ya artinya bisa semuanya sudah difasilitasi oleh pihak ketiga ya. Pihak ketiga ini adalah penyelenggara sistem elektronik. Nah, nanti akan saya sampaikan di belakang tentang hal itu. Kemudian implementasi yang lain yang mungkin untuk praktek kita sehari-hari kalau misalnya kita tidak ikut platform ya, tetapi kita berpraktek mandiri. Nah, ini seperti apa gambarannya? Nah, ini memang mungkin belum ada contoh banyak gitu ya, tetapi kita bisa lihat dari kita bisa breakdown dari aturan-aturan yang ada bahwa dokter gigi itu bisa membuka praktek online atas nama Pasienkesnya ya. Jadi kita punya SIP, STR di situ baik kita secara mandiri maupun praktek bersama ataupun dalam bentuk klinik. Itu kita bisa lakukan dengan sederhana ya melalui aplikasi ya. Praktek mandiri. Nah, ini harus memiliki STR dan SIP di Pasienkesnya sudah saya sampaikan. Kemudian melakukan inform consent. Nah, ini seperti tahap-tahapannya. Mungkin saya bisa gambarkan bahwa memang kita melakukan inform consent, terus kemudian melakukan anamnesa, melakukan pemeriksaan fisik tertentu dengan audio visual, kemudian melakukan anjuran pemeriksaan penunjang, melakukan penegakan diagnosis dan diagnosis banding. Nah, ini harus hati-hati karena memang diagnosis dengan cara jarak jauh itu mungkin keakuratannya menurun dibandingkan dengan ketika kita bertemu atau misalkan melihat secara kita melihat objektif ya secara langsung di mulut pasien atau misalkan dari keluhan-keluhan yang ada. Nah, ini bila ragu memang kalau misalkan kita mendiagnosanya ragu-ragu ini harus dirujuk untuk lebih pastinya. Kemudian penata laksanaan pengobatan. Nah, ini
bentuk-bentuk penata laksanaan pengobatannya ini bisa konsultasi, ya. Kemudian edukasi kepada pasien, kita bisa memberikan edukasi-edukasi sesuai dengan ilmu kita, terus kemudian kita juga bisa melakukan rujukan. Dan juga pengobatan yang lain adalah kita bisa memberikan bentuk resep, ya. Kita bisa memberikan resep berbentuk resep elektronik karena memang kita tidak bertemu secara langsung dengan pasien tersebut. Jadi otomatis ini berbentuk secara elektronik gitu. Nah, dalam penulisan resep ini memang kita tidak boleh untuk menuliskan resep golongan narkotik dan psikotropika. Nah, setelah itu kita bisa kita wajib ya membuat rekam medis manual ya, sesuai dengan Permenkes, kemudian pembayaran jasa medis sesuai dengan yang ada di Fasiankes. Jadi kita tidak boleh melebih-lebihkan, nah, memang harus sesuai dengan apa tarif yang ada di fasilitas kesehatan kita, baik praktek mandiri maupun praktek klinik kita. Nah, di dalam Perkonsil nomor 74, ini juga disebutkan apa-apa saja yang tidak diperbolehkan. Jadi yang tidak diperbolehkan itu adalah telekonsultasi antara tenaga medis dengan pasien secara langsung tanpa Fasiankes. Artinya apa? Jadi kalau misalnya tanpa Fasiankes itu kita tidak memiliki SIP kita belum memiliki SIP, kita tidak memiliki fasilitas kesehatan, gitu. Kita nggak punya tempat praktek, kita nggak punya SIP di klinik dan lain sebagainya. Nah itu memang jelas mau secara offline maupun online pun juga tidak diperbolehkan. Jadi intinya adalah kalau misalnya kita lihat dari peraturan yang ada bunyinya seperti ini bahwa memang artinya Fasiankes itu adalah fasilitas pelayanan kesehatan baik berbentuk mandiri maupun berbentuk klinik atau rumah sakit. Otomatis semuanya itu pasti ada SIP-nya harusnya, ya. Kemudian yang kedua adalah kita tidak boleh melakukan penjelasan yang tidak jujur, tidak etis dan tidak memadai. Ini normal ya, formalitasnya seperti itu memang harus semuanya baik online offline juga sama. Kemudian melakukan tindakan tercela, tindakan intimidasi, tindakan kekerasan, ini juga sama. Melakukan diagnosis dan tata laksana di luar kompetensinya, ini pun juga sama ya. Kemudian melakukan tindakan invasif melalui telekonsultasi. Nah ini juga jadi catatan bahwa memang ya, tidak memungkinkan juga kita memberikan treatment dengan invasif melalui telekonsultasi. Ya, artinya mungkin kita contohnya misalkan ya nggak mungkin ya kita meminta pasiennya untuk mencabut giginya sendiri dengan tang dan lain sebagainya itu tidak memungkinkan. Ya. Terus kemudian meminta pemeriksaan penunjang yang tidak relevan, ya diada-adakan dan lain sebagainya, menarik biaya di luar tarif, kemudian tidak boleh memberikan surat keterangan sehat. Nah ini yang ada di dalam Perkonsil bahwa apa-apa saja yang tidak diperbolehkan. Nah mungkin kita bisa lebih masuk ke arah teknis. Bagaimana masyarakat tahu kalau Fasiankes kita itu melakukan layanan telemedicine? Nah ini sebetulnya ini tentang iklan ini juga menarik ya. Artinya adalah Permenkes nomor 1787 tahun 2010 itu membahas tentang iklan dan publikasi pelayanan kesehatan. Di dalam pasal 3 itu disebutkan bahwa Faskes dapat menyelenggarakan iklan dan atau publikasi pelayanan kesehatan melalui media. Nah, tetapi yang jadi catatan penting bahwa kita ini dokter gigi, seorang dokter tidak diperbolehkan untuk beriklan, sebetulnya tidak boleh untuk beriklan untuk menarik massa atau misalkan kita karena kita memang intinya di situ adalah profesi yang terhormat, artinya memang tidak boleh beriklan dengan seperti yang lain gitu ya. Tetapi iklan seperti apa yang diperbolehkan di dalam Permenkes ini itu semuanya dijelaskan di dalam Permenkes. Di dalam pasal-pasal berikutnya saya tidak akan membahas detail ya karena ini hanyalah keterkaitan antara telemedicine dengan iklan. Jadi intinya adalah yang bisa kita lakukan seperti ya kita beriklan tentang kesehatan gigi, terus kemudian tentang perilaku hidup bersih dan lain sebagainya. Mungkin nanti Dr. Suryono akan membahas ini. Nah, kemudian jadi di situ kita bisa cantumkan intinya adalah memberikan informasi bahwa kita untuk menghindari atau menekan penyebaran virus kita bisa kita membuka pelayanan konsultasi secara online atau kita kata-katanya dikemas dengan yang baik agar tidak lebih gitu ya, tidak lebih karena ketika kita beriklan tentang layanan kesehatan di tempat kita dan itu kata-katanya
kata-katanya sangat sensitif dan itu terlihat seperti Anda menarik konsumen untuk dan mengunggulkan tempat praktek Anda, itu Anda akan mendapatkan sanksi dari organisasi profesi nanti. Dan ini harus hati-hati. Kemudian kita bisa melihat bagaimana informed consent dalam telemedicine. Nah, ini kita juga bisa melihat di dalam Permenkes nomor 290 tahun 2008 tentang persetujuan tindakan kedokteran. Persetujuan tindakan kedokteran. Nah, ini di pasal 2 ayat 2 itu persetujuan tindakan kedokteran dapat diberikan secara tertulis maupun lisan, ya. Di dalam pasal-pasal berikutnya tentang informed consent ini juga juga banyak dibahas lebih detail mengenai kapan kita diberikan secara tertulis, kapan kita boleh melakukan secara lisan. Nah, ini salah satunya adalah bahwa tindakan-tindakan yang berisiko tinggi seperti tindakan invasif itu harus dengan secara tertulis. Tetapi tindakan-tindakan yang tidak berisiko tinggi itu diperbolehkan hanya dengan lisan. Artinya tidak ada hitam di atas putih, tanda tangan informed consent dan lain sebagainya. Nah, kita kalau misalnya kita logikanya bahwa kita itu adalah telemedicine itu tadi tidak boleh melakukan invasif dan kita hanya memberikan treatmentnya itu berbentuk konsultasi, edukasi, bahkan cuma hanya memberikan resep. Nah, kecuali kalau memang sakitnya adalah darurat ya, artinya emergency, ya kita memang tidak boleh hanya dengan telemedicine, otomatis harus kita rujuk untuk mendapatkan treatment yang lebih memadai. Nah, ini otomatis informed consent itu hanya diperlukan hanya bentuk lisan. Nah, berbentuk lisan ini gimana nantinya pertanggungjawabannya? Tidak masalah, itu memang di dalam Permenkes juga sudah ada bahwa memang bentuknya lisan, nanti tinggal pembuktiannya apakah memang ini, kalau misalkan ada masalah ya, pembuktiannya apakah ini memang dia tindakannya berisiko tinggi atau tidak. Nah, apabila rekan sejawat semuanya itu ragu-ragu, ya bisa dilakukan informed consent secara elektronik, gitu ya. Artinya bahwa seperti yang tercantum di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi teknologi transaksi elektronik ya, yang kemudian juga diperbarui di Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 sama ini tentang ITE, bahwa informasi elektronik dan atau dokumen elektronik dan atau hasil cetakannya merupakan perluasan dari alat bukti hukum yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia. Artinya memang bahwa dokumen-dokumen secara elektronik baik itu, nah tapi ini sekali lagi bahwa undang-undang ini sangat detail menjelaskan mengenai alat bukti atau misalkan dokumen elektronik yang seperti apa. Nah, ini salah satunya kalau misalkan Anda ragu, kita berbicara dalam lingkup telemedicine yang sangat memang tidak ada tindakan invasif. Nah, kalau misalkan Anda ragu, implementasinya bisa mudah, yaitu seperti Anda kita lihat misalkan di Zoom, kita melakukan telemedicine melalui Zoom atau misalkan melalui aplikasi WhatsApp dan lain sebagainya. Itu semuanya bisa tercetak, ya, Anda bisa screenshot, Anda bisa rekam, ya, Anda bisa record. Kalau misalkan berbentuk suara, aplikasi di Play Store misalnya ini juga banyak kita aplikasi tentang recording suara dan lain sebagainya. Itu sudah bisa kita bisa gunakan semuanya. Dan ini memang di aturan undang-undang, jangan khawatir karena memang di undang-undang tentang informasi transaksi elektronik ini pun juga sudah diatur, bahkan di Permenkesnya juga diatur detail intinya. Jadi informed consent ini saya kira juga tidak ada masalah ketika kita melakukan telemedicine, asalkan memang kita tidak melakukan tindakan invasif. Seperti itu. Terus kemudian, nah ini kasus apa saja yang ditangani dalam telemedicine ini? Nah, ini saya kira dari masing-masing bidang ilmu ini bisa dikembangkan, ya. Yang jelas memang batasannya adalah tidak boleh invasif gitu. Intinya adalah konsultasi, ya, konsultasi kesehatan gigi dan mulut, misalkan yang dari kedokteran gigi anak, bisa tentang mixed dentition, artinya apa, pertumbuhan gigi dan lain sebagainya, itu bisa ditanyakan apakah sudah saatnya cabut atau tidak. Itu tidak perlu datang dulu ke tempat praktek kita, tetapi bisa melalui konsultasi terlebih dahulu. Dan itu ketika kita memberikan kita ngecas ya, intinya dalam artian tanda kutip kita berhak mendapatkan imbalan, itu juga bisa Anda sampaikan atau misalkan diatur sistemnya sedemikian rupa dengan klinik Anda atau dengan tempat praktek Anda bahwa jasa konsultasi itu juga ada dan lain sebagainya. Kemudian juga konsultasi mengenai maloklusi, variasi normal rongga mulut mungkin dari penyakit mulut Dr. Rohman, dan juga mungkin impaksi. Nah, ini mendiagnosa mungkin bisa melalui audio visual ya. Bisa dikembangkan dengan audio visual. Saya kira
pasien-pasien sekarang juga sudah memiliki kamera, terus kemudian juga juga bisa lebih melakukan, Anda bisa meminta pasien untuk memfoto dari kasus yang dia punya, terus kemudian bisa secara video ya seperti itu agar bisa mendiagnosa lebih tepat dan juga bisa memberikan konsultasi yang lebih tepat lagi seperti itu. Kemudian juga premedikasi. Nah, ini Anda bisa memberikan premedikasi terus ataupun juga medikasi sesuai dengan diagnosa yang sudah Anda yang rekan-rekan sejawat sudah tetapkan. Nah, kemudian interpretasi hasil pemeriksaan penunjang, ini ronsen, hasil lab dan lain sebagainya. Ini juga Anda bisa lakukan di dalam telemedicine ini. Ini di Perkonsul juga sudah disesuaikan. Nah, untuk medikasi ini bagaimana ini resep elektroniknya gitu ya. Ya, sepertinya sebetulnya begini. Kalau misalnya kita melihat dari Permenkes nomor 9 tahun 2017 ya tentang apotek. Jadi rekan-rekan kita juga di apoteker pasti sudah paham dari Permenkes ini bahwa memang resep yang seperti apa yang memang bisa diterima gitu ya. Salah satunya memang di situ disebutkan semuanya harus ada nama dokter giginya, kemudian ada SIP-nya, kemudian ada alamat prakteknya, ada nomor telepon dan tanggal. Karena fungsinya untuk apa? Ini untuk klarifikasi ketika memang apakah memang betul ini adalah dokternya yang dimaksud. Terus kemudian kalau memang ada salah dalam persepan itu bisa dikonfirmasi oleh apotekernya ya seperti itu. Terus kemudian yang lainnya ya resipi, terus kemudian nama, jumlah, bentuk sediaan ini saya kira sama dengan ketika kita melakukan resep biasa ya bukan online. Nah ini terus kemudian tanda tangan atau paraf, terus kemudian nama dan umur pasien. Nah ini kalau misalkan saya sih melihat dari Permenkes ini dan juga secara telemedicine ini ada baiknya rekan-rekan dokter gigi ini juga memiliki intinya adalah sudah bekerja sama, artinya bukan ini ya. Jadi sudah konfirmasi terhadap salah satu apotek atau 2 atau 3 apotek untuk bahwa memang ketika ini nanti saya akan memberikan resep, mohon untuk kalau misalnya ingin konfirmasi, ini adalah data saya dan lain sebagainya. Nah, seperti itu akan lebih baik. Jadi akan memudahkan pihak apotek, tidak menanyakan kembali, terus kemudian juga tidak sudah paham bahwa oh ini yang dimaksud dokter, misalnya dokter Rohman sudah, oh ini dokter Rohman yang praktek di sana sudah paham dari pihak farmasinya, dari pihak apotekernya, jadi tidak perlu bingung-bingung apakah ini benar atau salah dan lain sebagainya bentuknya. Nah bentuknya seperti apa? Apakah memang boleh hanya difoto, terus kemudian juga apakah memang harusnya berbentuk aplikasi dan lain sebagainya. Seperti yang kita tahu bahwa e-prescribing itu juga sudah ada, artinya resep elektronik ini pun juga sudah ada sebelumnya, sebelum masa pandemi COVID ini. Tetapi yang kita tahu bahwa prescribing itu biasanya dari satu layanan kesehatan, artinya misalnya rumah sakit dengan misalkan dari dokter yang berpraktik di situ di rumah sakit itu sistemnya jadi satu dengan farmasi yang ada di rumah sakit tersebut. Tetapi kalau misalkan misalnya tempat praktek kita dengan farmasi dengan apotek yang berbeda sistemnya. Nah ini yang pertama mungkin kita bisa tanyakan apakah memang dari apotek itu memiliki sistem yang mumpuni atau yang bisa memfasilitasi itu. Kalau memang tidak ada, Anda bisa membuat model seperti misalkan kalau misalkan ini saya hanya gambarkan dari aturan yang ada ya bahwa kita bisa membuat model secara elektronik, terus kemudian kita bisa buat tanda tangan elektronik kita yang biasa mungkin kita dan itu sudah sangat gampang ya di aplikasi semuanya itu sudah ada. Terus kemudian kita buat bentuk PDF yang memang terkunci, kita bisa kirimkan melalui email. Jadi resep ini adalah resep bisa kalau misalnya menurut Permenkes dari Perkonsil yang ada yang tentang pelayanan telemedicine ini bisa berbentuk dua gitu ya. Artinya kita bisa berikan langsung ke farmasi secara tertutup atau secara terbuka, yaitu kita ke pasiennya secara langsung. Nah, seperti itu. Bentuknya ya memang seperti itu, kita bisa berbentuk elektronik. Bahkan ini kalau misalkan diambil, apakah boleh dengan hanya berbentuk foto dan juga tanda tangan, asalkan itu bisa dikonfirmasi oleh pihak apotekernya, saya kira itu tidak masalah, gitu ya. Nah, jadi bentuknya memang bentuk pastinya secara SOP-nya itu belum ada, karena memang ini hal baru, biasanya nanti akan ada, ya bisa jadi nanti organisasi profesi akan membuat
bentuk bakunya seperti apa, dan lain sebagainya. Nah, kalau misalkan untuk tanda tangan atau paraf secara elektronik ini juga sudah ada diatur di dalam undang-undang, yaitu salah satunya di Undang-Undang ITE, ya itu juga diatur lebih detail lagi di peraturan pemerintah tentang pelaksanaan sistem transaksi elektronik. Ya. Di situ tanda tangan elektronik yang seperti apa yang bentuknya dan lain sebagainya, terus kemudian yang dimaksud tanda tangan elektronik tersertifikasi dan tidak tersertifikasi, dua-duanya diperbolehkan, tetapi yang lebih kuat hukumnya adalah yang tersertifikasi dan lain sebagainya. Itu saya tidak akan menjelaskan detail. Nah, di situ memang sudah diatur semuanya. Jadi saya kira tidak ada masalah ketika kita juga memberikan tanda tangan elektronik ini. Kemudian, kalau ini resep elektronik, saya kira bukan resep ya. Bagaimana rekam medis elektronik? Mohon maaf, itu salah, belum diganti. Rekam medis elektronik dalam layanan telemedicine ini bisa berbentuk manual, artinya setelah melakukan konsultasi, terus kemudian treatment dan lain sebagainya, kita bisa membuat rekam medis secara manual. Tetap harus tercatat pasien tersebut, nama, bentuk dari rekam medisnya sama dengan rekam medis yang sudah kita punya, gitu ya, yang sesuai dengan rekam medis itu sesuai dengan Permenkes yang ada di tahun 2008 itu sama. Terus kemudian tanda tangan rekam medis elektronik ini juga diperbolehkan ya, tetapi tadi melihat dengan di Undang-Undang ITE bahwa rekam medis elektronik yang seperti apa yang bisa menjadi alat bukti yang sah dan lain sebagainya itu, tetapi kita tidak membahas detail itu. Intinya adalah diperbolehkan ya, jadi sudah ada dasar hukumnya mengenai rekam medis elektronik ini, dan itu bisa dilakukan. Kemudian bagaimana pembayaran dalam pelayanan telemedicine? Nah, ini sebetulnya kalau misalnya kita mengikuti platform ya sudah, kita tidak memikirkan, kita hanya memang sebagai dokter tanpa memikirkan aplikasi. Yang akan memikirkan adalah pihak ketiga, yang mana pihak ketiga ini biasanya orang-orang IT ya. Orang IT ini sudah membuat bentuk platform dan lain sebagainya, di mana dia harus mengikuti Undang-Undang ITE dan juga tentang peraturan pemerintah tentang penyelenggara sistem transaksi elektronik, yang harus ada izinnya dan lain sebagainya, semuanya itu harus benar-benar sah dan lain sebagainya. Itu sudah kita tidak usah memikirkan. Di situ dia akan secara profesional memberikan, ketika kita memberikan layanan konsultasi, otomatis pasien juga sudah mengikuti SOP-nya, dia harus membayar, terus kemudian kita tidak mendapatkan dari pihak ketiga tersebut ya, dari penyelenggara sistem transaksi elektronik. Tetapi kalau misalkan Anda melakukan sendiri ya tanpa ikut platform, nah ini akan lebih baik ketika dibuat sistem yang sederhana dari Fasiankes Anda gitu ya. Artinya ya gampangannya kalau misalkan kita kalau misalkan ininya, misalkan habis konsultasi ya, kalau misalkan ya, contohnya terus biasanya ada yang nanya, "Dok, ini saya harus bayar atau bagaimana?" Itu Anda bisa sampaikan, "Iya, mohon maaf, ini ada jasa konsultasi." Seperti itu juga, saya kira itu juga tidak masalah karena kita memang berhak mendapatkan imbalan. Tetapi masalahnya adalah kadang kita sebagai seorang dokter gigi juga tidak enak seperti itu. Nah, kalau misalkan untuk mengantisipasi hal tersebut, otomatis jadi kita sebagai dokter gigi ini tidak hanya secara sosial saja ya, kita sudah bergeser ke arah sosioekonomi ya bidang kita. Jadi dibuatlah sistem yang memang di Fasiankes Anda, entah itu melalui admin ya, kita bisa meng-hire admin atau memang sudah ada adminnya kalau misalnya di Fasiankes Anda. Nah, itu tinggal diolah saja bahwa ketika menerima pelayanan konsultasi online, otomatis di situ ada biaya pendaftarannya dan lain sebagainya, biarkan pihak admin yang mengurus. Itu akan lebih mudah ya daripada kita sendiri gitu. Saya kira ini gampang dan juga bisa diaplikasikan gitu ya. Karena ini semuanya aplikasi-aplikasi ini seperti ini nanti juga itu sebetulnya sudah ada di undang-undangnya gitu ya. Nah, ini juga di Perkonsil juga sudah dijelaskan bahwa dokter dan dokter gigi yang melaksanakan praktik kedokteran melalui telemedicine berhak mendapatkan imbalan yang ditetapkan oleh Fasiankes sesuai dengan, ya, artinya memang kita memang berhak mendapatkan imbalan walaupun itu hanya berbentuk konsultasi saja ya, seperti itu. Kemudian berikutnya, nah berikutnya adalah bagaimana rahasia medis pasien dalam layanan telemedicine. Sebetulnya ya kalau misalkan ini saya sedikit flashback ya, bahwa memang ketika kita melakukan telemedicine ini yang jadi pertanyaan besar sebetulnya adalah tentang rahasia medis, karena
ketika kita berbicara mengenai tentang ITE ya, tentang teknologi dan lain sebagainya, itu ada hacker ya dan lain sebagainya, itu memang tidak bisa dipungkiri bahwa itu ada. Tetapi ini diperlukan pembahasan yang lebih detail lagi. Jadi intinya sebetulnya gampangannya bahwa rahasia medis ini kalau misalnya kita memang mengikuti platform yang ada, seharusnya platform-platform tersebut itu sudah bertanggung jawab gitu. Artinya kategori penyelenggara sistem elektronik ini semuanya sudah ada diatur di Undang-Undang ITE dan juga Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019. Jadi mereka memang harus mengikuti syarat-syarat ini, ya. Ada sampai dengan sanksi administratifnya, pengolahannya bagaimana, terus kemudian nanti dari pemerintah itu pembinaannya seperti apa atau pengawasannya seperti apa, itu sudah ada semuanya, ya. Jadi memang yang paling aman seperti itu. Cuman kalau misalnya kita membuat aplikasi sendiri, ya, kita membuat aplikasi, misalkan kita seorang dokter gigi yang juga memang paham IT, kita membuat aplikasi dan lain sebagainya, itu otomatis kita tetap harus mendaftarkannya nantinya, ya. Nah, ini seperti saya kutip di salah satu pasalnya ya, bahwa penyelenggara sistem elektronik adalah setiap orang, ya, artinya setiap orang, nggak harus institusi, gitu ya. Setiap orang, kemudian penyelenggara negara, ada badan usaha, masyarakat yang menyediakan, mengelola atau mengoperasikan sistem elektronik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama kepada pengguna sistem elektronik untuk keperluan dirinya atau keperluan pihak lain, gitu. Setiap penyelenggara sistem elektronik, baik lingkup publik dan privat, itu wajib melakukan pendaftaran sebelum sistem elektronik mulai digunakan oleh pengguna sistem elektronik. Tata cara pendaftaran juga sudah ada di situ ya, di Kementerian Komunikasi dan Informatika. Nah, jadi saya kira kalau misalkan Anda ketika, loh, bagaimana kalau misalnya praktek pribadi, apakah bikin aplikasi dan lain sebagainya? Jangan khawatir, karena ketika kita menggunakan aplikasi misalkan WhatsApp, aplikasi-aplikasi yang lain, itu semuanya mereka sebagai penyelenggara sistem elektronik. Jadi kita hanya numpang di situ, terus kemudian dan mereka sudah memang memiliki izin dan juga pengawasan dan lain sebagainya. Seharusnya seperti itu, ya. Tapi ini memang diperlukan pembahasan lebih detail karena masih sangat karena tentang rahasia medis ini juga menarik ketika kita berbicara di dalam masalah sistem elektronik, gitu. Nah, untuk kedepannya, ini mungkin slide terakhir, ya. Bagaimana sih telemedicine untuk kedepannya? Sebetulnya kalau telemedicine ini sudah berkembang adalah teleradiologi, kemudian tele USG. Jadi USG, cek USG dari jarak jauh, EKG dari jarak jauh, itu sudah ada, ya, sudah berkembang, dan juga di luar negeri itu sudah sangat berkembang semuanya. Ya, untuk teledentistry ini justru malah mungkin nanti juga berhubungan dengan materinya Dr. Suryono, ya, bagaimana kita sebagai seorang dokter gigi ini berpikir untuk mengembangkannya. Nah, penegakan diagnosis yang seperti apa melalui sistem elektronik ini. Karena saya juga membaca banyak-banyak jurnal, ya, kebetulan Dr. Suryono adalah pembimbing saya, jadi di situ ternyata banyak sekali software-software yang bisa mendiagnosa, bahkan membantu kita untuk mendiagnosa lebih tepat, ya. Orang-orang IT itu sangat pintar untuk bisa mengaplikasikan, membuat software yang memang nanti akhirnya mendiagnosa hal. Nah, ini bisa untuk dikembangkan. Justru ini peluang yang sangat bagus untuk kedepannya, karena bentuk telemedicine kedepannya itu bukan menggantikan, tetapi saling bersinergi antara kita praktek secara offline dan juga secara online. Ini bersinergi dan bisa membuat keputusan medis yang lebih tepat, terus kemudian efisiensi dan juga kemudahan layanan dan lain sebagainya. Saya kira nanti ke depannya praktek kita akan lebih ke arah sana, mengikuti seperti yang sudah kita lihat di luar negeri. Nah, ini mungkin bisa menjadi gambaran dan juga bisa menjadi inovasi bagi dokter gigi kita di Semarang dan juga di Indonesia ini. Ya, mungkin seperti itu materi yang bisa saya sampaikan dari saya. Mohon maaf atas kekurangannya dan juga terima kasih atas perhatiannya. Saya kembalikan kepada Dr. Asti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.